Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah, selamat datang di acara KPID Talk. Kali ini kita kedatangan narasumber hebat kita yaitu Pak Roni Tabroni yang akan berbagi insight dengan kita di hari ini. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk berbagi insight dengan kami. Yang pertama nih Pak, kita mau diskusi gitu ya Pak ya, mengenai dari penyiaran ini Pak. Awalnya kan dari analog nih Pak, migrasi ke digital. Nah itu Pak, bagaimana sih Pak? Apakah ada keluhan dari masyarakat? Mungkin dari kekurangan dari penyiaran digital tuh seperti apa ya Pak? Ya, sebenarnya per hari ini ya di Indonesia belum total digital ya. Jadi masih kota-kota tertentu yang sudah digital. Jabodetabek sudah, kalau Jawa Barat mungkin Bandung Raya ya, titik layanan 1 yang sudah, yang lainnya masih belum nih. Nah dari yang sudah ini kita juga sudah menemukan ya beberapa aduan masyarakat, bukan aduan secara langsung ke KPID ya, keluhan yang kemudian masuk, termasuk juga yang kita pantau di media sosial dan media yang lainnya terkait dengan migrasi ini. Jadi sebenarnya apa yang dikeluhkan juga sebenarnya sumbernya cuma satu aja, minimnya informasi ya dari pemerintah, dalam hal ini Kominfo, untuk mensosialisasikan tentang migrasi dari analog ke digital. KPID sebenarnya sudah 2 tahun, 2020, 2021, 2022 program kita 70-80% itu temanya ASO itu ya. Jadi analog switch off. Hanya saja karena KPID sangat terbatas untuk mengcover seluruh masyarakat Jawa Barat yang hampir 50 juta ini, kita cuma 7 orang. Jadi termasuk Bandung Raya pun masih masyarakat belum banyak yang belum tahu ya. Ketika benar-benar migrasi dilakukan, masyarakat kaget, apalagi saat itu terjadi sedang itu kan World Cup ya. Jadi sedang Piala Dunia, kaget kemudian merasa dirugikan oleh pemerintah dengan migrasi ini. Padahal sebenarnya ini program lama ya. Kalau undang-undangnya kan Cipta Kerja tahun 2020 tuh, sebenarnya udah 2 tahun lebih. Seharusnya masyarakat sudah siap dan pemerintah harusnya sudah sosialisasi banyak kepada masyarakat. Iya, dari segi gambar dan suara juga lebih bagus ya Pak ya? Ya betul kan, mereka hanya dengan menambah satu alat tertentu itu ya, mereka bisa nonton bola juga kan lebih nyaman ya. Dari sisi gambar lebih jelas, dari sisi suara juga lebih jelas gitu ya. Jadi menurut saya itu bisa mengkonversi kos yang dikeluarkan itu menjadi sebuah tayangan yang lebih nyaman untuk kita nikmati gitu ya. Nah selanjutnya nih Pak, dari isi konten siaran, mungkin dari beberapa program TV itu udah ada kolaborasi sama konten kreator di media sosial mungkin ya Pak ya. Nah bagaimana nih menurut pandangan Bapak penguatan kolaborasi di penyiaran era digital ini Pak? Ya, kolaborasi itu kan sebenarnya bisa dua ya, bisa terjadi dengan sendirinya, ada juga yang by design ya. Ya hari ini kalau kita lihat di televisi, misalkan TV ya, di situ ada tayangan-tayangan yang sumbernya media sosial ya. Menurut saya itu bukan kolaborasi, itu memanfaatkan platform satu, memanfaatkan platform yang lain aja. Lebih murah, tapi lebih menarik. Kemudian seolah-olah itu meyakinkan secara rating gitu ya, karena dia mencari viewer, dia melihat viewer yang tinggi, kemudian nanti dinaikkan di TV, diasumsinya juga nanti penontonnya lebih banyak. Menurut saya kolaborasi yang baik itu harus by design, bagaimana kita nanti korelasinya ya dengan proses pemberdayaan masyarakat, karena ASO ini digitalisasi di bidang penyiaran itu idealnya nanti harus seiring ya tumbuhnya itu dengan
kreativitas masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau misalkan selama ini industri hanya mengambil nyomot-nyomot gitu aja dari medsos, tidak ada yang diberdayakan, tidak ada yang diuntungkan gitu ya. Tapi kalau misalkan industri nanti mengambil komunitas-komunitas masyarakat, mereka berkolaborasi, anak muda misalkan mereka punya konten yang selama ini hanya main di OTT, nanti berkolaborasi dengan lembaga penyiaran, mereka memproduksi konten, ada aktivitas, ada proses pemberdayaan, karena nanti kan pasti ada pelatihan, ada pendampingan gitu ya. Nah, kontennya nanti menjadi bagian dari lembaga penyiaran, dan lembaga penyiaran terbantu oleh masyarakat karena kontennya disumbang gitu ya. Sumbang itu dalam arti yang tadinya nggak ada menjadi ada, tapi proses kerjasamanya kan itu mah terserah ya. Mau seperti apa polanya, itu mah next lah, bagaimana lembaga penyiaran dengan komunitasnya terserah. Tapi yang menjadi kepentingan KPID, digitalisasi ini harus memberdayakan masyarakat, harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu jumlah TV yang lebih banyak kan pasca digitalisasi ini, TV menjadi banyak, stasiun TV itu. Nah, ketika mereka misalkan kesulitan atau kekurangan konten, harusnya merangkul masyarakat, komunitas-komunitas masyarakat, komunitas anak muda, kampus, sekolah gitu ya, untuk memproduksi konten, tapi latih dulu, dampingi dulu, supaya kontennya sesuai dengan standar televisinya atau lembaga penyiarannya, termasuk dari sisi keamanan kontennya ya. Ada kualitas gambar, suara, tapi juga keamanan supaya sesuai dengan P3SPS. Nah, kalau itu terjadi, itu sebenarnya kolaborasi yang by design menguntungkan kedua belah pihak gitu ya. Dan si digitalisasi ini kemudian mensejahterakan gitu. Jadi kalau tadi ada apa sih keuntungan dari digitalisasi, salah satunya menyalurkan kreativitas masyarakat, termasuk juga meningkatkan kesejahteraan. Harusnya seperti itu dalam konteks kolaborasi lembaga penyiaran. Pemirsa di rumah, tidak terasa ya talk show kali ini sudah memberikan ilmu juga kepada kita semua. Yang pertama tadi Pak, kurangnya sosialisasi ya Pak ya, Ya betul. dari migrasi analog ke digital. Dan yang kedua, kolaborasi mengajak masyarakat ya Pak ya, jadi menguntungkan kedua belah pihak. Terima kasih untuk talk show kali ini. Semoga masyarakat semakin tahu ya bahwa migrasi dari analog ke digital itu sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, sampai jumpa, sampai kembali lagi di acara KPID Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.